Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika kelas 7 SMP Gunung Jati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah kalian dapat mengetahui pengertian himpunan, notasi himpunan, serta penyajian himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah suatu kumpulan benda atau objek yang telah terdefinisikan dengan jelas dan berbeda. Contohnya, kumpulan 5 bilangan ganjil pertama. Kita bisa cari 5 bilangan ganjil pertama itu apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Yang kedua, kumpulan hari dalam satu minggu. Anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan yang ketiga, kumpulan huruf vokal. Anggotanya A, I, U, E, O. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai representasi suatu himpunan atau cara menyatakan suatu himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan metode deskripsi atau kata-kata. Yang kedua, dengan metode mendaftar satu-satu anggotanya. Nah, yang ketiga, metode aturan himpunan. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai 3 metode tadi. Yang pertama, metode deskripsi. Apa sih metode deskripsi? Metode deskripsi ini, himpunan dinyatakan sebagai penyataan yang terdefinisikan dengan jelas yang dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Contohnya, contoh penulisannya seperti ini. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Jadi himpunannya disimpan dalam tanda kurung kurawal. Yang kedua, A adalah nama-nama hari dalam satu minggu. Kemudian yang kedua adalah metode mendaftar satu-satu. Metode mendaftar satu-satu ini, anggota-anggota suatu himpunannya disusun dalam tanda kurung kurawal yang masing-masing anggota dipisahkan dengan tanda koma. Jika kita lihat contoh yang metode deskripsi, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10, kemudian kita tulis dengan metode mendaftar satu-satu, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi A adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan untuk himpunan nama-nama hari dalam satu minggu, jika kita tulis dengan metode mendaftar satu-satu, maka hasilnya A adalah himpunan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai sini bisa kalian pahami? Sedangkan untuk metode yang ketiga, yaitu metode aturan himpunan, jadi himpunannya ditulis dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini dibacanya adalah A merupakan suatu himpunan yang anggotanya X sedemikian sehingga X memenuhi sifat P. Jika kita tulis contoh pada metode 1 dan 2 dengan menggunakan metode aturan himpunan, maka penulisannya seperti ini. Untuk lebih memahami mengenai cara penulisan himpunan dan cara menyatakan himpunan, kalian perhatikan notasi-notasi yang ada dalam himpunan berikut. Jadi yang harus kalian
Catat poin pentingnya untuk penulis himpunan. Yang pertama adalah 1. Nama himpunan itu dilambangkan oleh huruf kapital dan menggunakan kurung kurawal. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jika kita tulis dengan metode mendaftar satu-satu, maka hasilnya seperti ini. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A-nya huruf kapital dan kurungnya harus kurung kurawal. Contoh yang kedua, Z adalah nama hari dalam seminggu. Jadi cara penulisannya, jika dengan metode mendaftar satu-satu, Z adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ingat, Z-nya huruf kapital dan kurungnya kurung kurawal. Untuk lebih memahami ketiga metode cara penyajian himpunan tadi, kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, jika kita gunakan metode deskripsi, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Jika dengan mendaftar anggotanya satu-satu, A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Jika dengan notasi pembentuk himpunan, A adalah himpunan X, sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X anggota bilangan cacah. Contoh kedua, jika dengan kata-kata, M adalah bilangan asli di antara 3 dan 1000. Jika dengan mendaftar, M adalah himpunan 4, 5, 6, 7, sampai 999. Jika dengan notasi pembentuk himpunan, M adalah himpunan P, sedemikian sehingga P lebih dari 3 dan kurang dari 1000, dan P adalah anggota bilangan asli. Yang ketiga, jika dengan kata-kata, Q adalah bilangan bulat yang lebih dari 7. Dengan mendaftar, Q adalah himpunan 8, 9, 10, 11, dan seterusnya sampai tak terhingga. Jika dengan notasi pembentuk himpunan, Q adalah himpunan Y, sedemikian sehingga Y lebih dari 7, Y anggota bilangan bulat. Contoh yang terakhir, jika dengan kata-kata, B adalah himpunan nama bulan Masehi yang dimulai dengan huruf M. Jika dengan mendaftar, B adalah himpunan Maret, Mei. Jika dengan notasi pembentuk himpunan, B adalah himpunan Z, sedemikian sehingga Z nama bulan Masehi yang dimulai dengan huruf M. Sampai sini, semoga kalian bisa memahami 3 cara penyajian himpunan. Berikut ini adalah notasi-notasi himpunan yang harus kalian ketahui dan harus kalian ingat. Jadi yang pertama itu notasi untuk elemen atau anggota. Nah, yang kedua bukan elemen atau bukan anggota. Yang ketiga, notasi untuk himpunan bagian. Yang keempat, notasi untuk bukan himpunan bagian. Yang kelima, sama dengan. Yang keenam, bukan sama dengan. Dan yang ketujuh itu notasi untuk himpunan kosong. Jadi himpunan kosong ini dapat dinyatakan dengan 2 cara. Yang pertama dengan 2 kurung kurawal, tapi di dalamnya kosong, tidak ada anggotanya, atau dengan 0 yang ada garis tengahnya seperti ini. Semoga bermanfaat.